Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal bahas IHSG terlebih dahulu sebelum ke emiten. Kalau misalkan kalian gak suka dengan emiten yang saya bahas, kalian ambil cara analisanya aja untuk menganalisa saham-saham kalian pribadi ya. Nah, seperti yang kita duga kemarin, kalau bentuk pola ini mirip dengan yang ada di sini. Dan saya sudah curiga akan memerah di hari ini. Nah, ternyata beneran memerah. Dan bagusnya dia sudah mendapatkan pantulan di area gap yang ada di sini. Tapi ini belum bisa dikatakan double top seperti yang dikatakan kemarin. Sebelum neckline ini dia breakdown ya. Jadi kita masih bisa berpikir positif. Jangan berpikir kalau ini double top. Kita belum bisa bilang ini double top ya. Kita lihat dari segi moving average-nya masih menunjukkan arah-arah uptrend yang cukup kuat dalam segi tren. Di sini bergerak di atas MA21 dan 34. Nah, dan lihat hari ini sudah menutup area gap yang ada di sini, jadi kita masih bisa berpikir positif kalau IHSG masih akan membaik. Pikirannya jangan buruk dulu, nanti yang ada malah takut-takut. Nah, dari stokastik memang tidak terlihat cukup bagus. Dari stokastik sedang terlihat arah-arah sideways. Kita lihat time frame 4 jamnya. Time frame 4 jamnya di sini sudah cukup bagus. Ini candle-candle kesukaan saya. Biasanya candle-candle seperti ini bisa membawa kenaikan lah. Entah setelah naik dia bakal terus berada di atas atau tidak. Yang jelas candle seperti ini merupakan candle favorit nih. Muncul candle seperti itu langsung naik, bagus banget. Pokoknya kalau ada candle-candle seperti itu kesukaan saya. Bukan candle hammer ya. Kalau hammer kan atasnya itu rata, ini atasnya ada antenanya sedikit. Nah, seperti ini candle-candle kesukaan saya nih, seperti ini. Kalau ada candle seperti itu saya merasa lebih pede buat masuk. Nah, dia memberi pantulan dengan candle seperti ini ya, berarti kita masih bisa berpikir positif. Bukan kita sih, lebih tepatnya saya. Entah kalian mikirnya turun atau tidak. Yang jelas kalau kita lihat lagi dari time frame 1 jamnya cukup bagus. Keluar candle hijau yang cukup pekat dari stokastik, crossing berada di arah bawah. Jadi untuk IHSG sesi 1 saya positif akan menghijau ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ini lumayan bagus. Semoga IHSG bisa naik tinggi besok ya, semoga. Tapi yang jelas seenggaknya kita bisa profit di sesi 1. Ini berpotensi menghijau IHSG. Di sesi 2-nya kita lihat lagi nanti. Nah, yang pertama kita bakal bahas soal ANTM. Banyak yang takut kalau Antam itu bakal ke 2700. Saya beli Antam di 2940 minus. Tadi dibawa turun ke sini masih santai aja. Karena yakin sama analisa sendiri ya. Kalau kita lihat dari segi tren, Antam ini masih berada dalam segi tren yang cukup kuat. Berdiri di atas MA21 dan 34. Jadi nggak perlu terlalu ditakutin sih. Kalaupun Antam ini turun, toh dia masih berada dalam fase uptrendnya. Koreksi yang terjadi menurut saya ini wajar saja. Dia sudah breakout dari area sini ya, dia mencoba buat retest ke sini itu wajar. Dan hari ini dia tepat dipantulkan lagi di area lain yang ada di sini. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang memang kalau dia itu masih pengen naik. Nah, di sini juga ada candle favorit saya seperti yang tadi bilang, saya jelasin pas di IHSG tadi. Ini candle favorit. Ketika muncul candle seperti itu saat memantul maupun itu merah atau hijau, saya meyakini candle itu bisa membawa profit untuk saya. Nah, jadi candle saya itu, candle andalan saya bukan hammer tapi candle-candle seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini di time frame 4 jam, kita lihat di sini ada long lagging doji atau long legged doji, nggak tahu bacanya gimana. Ini merupakan candle support yang cukup bagus.
menandakan kalau masih Antam ini masih banyak loh peminatnya. Setelah dia diturunin dalam, terus ditarik lagi nih sama peminat-peminat Antam. Nah, keluar candle long lagging doji, itu menandakan hal yang masih positif buat saya. Di sini time frame 1 jamnya cukup bagus, keluar candle hijau cukup pekat. Nah, kalau kita lihat dari stokastik rounding berarti ada potensi untuk naik. Nah, Antam ini menurut saya potensi untuk naik ada. Target terdekatnya ya target terdekatnya kita ambil aja. Harga 3000. Selebihnya kalau lebih dari 3000 ya bonus lah. Nah, sekitar 3010 lah atau 3000. Pokoknya kisaran-kisaran 3000 kalau memang bisa lebih dari 3000 itu bonus. Pokoknya target terdekat untuk Antam ada di 3000. Walaupun kalau memang Antam besok mau turun lagi, saya masih bakal pegang. Stop loss saya ada di bawah sini. Ketika dia melewati 2640 saya bakal lepas Antam. Oke, untuk Antam seperti itu. Untuk sahamnya Kras. Nah, Kras ini udah beberapa hari Kras ini masih diam-diam aja di sini. Tapi oke, menurut saya ini oke, dia sedang membuat base di area sini. Ketika dia dilontarkan itu bisa cukup tinggi pelontarannya. Kalau kita beli dari 705, target terdekatnya ada di 765. Target kedua 865. Nah, ini merupakan area base. Ini area kesukaan saya. Biasanya setelah membuat area base seperti itu, dia akan dilontarkan tinggi ketika dia bisa breakout. Begitupun kalau breakdown. Kalau ini sampai di breakdown, turunnya pun bakal jauh. Nah, di sini saya sudah menargetkan stop lossnya ada di bawah 675. Jadi 670 saya udah keluar. Selama dia masih bergerak di atas 675, saya masih tahan. Karena masih banyak yang nanya, "Bang, tahan gak bang? Tahan gak bang?" Padahal udah saya jelasin. Buat yang belum gabung Telegram, silahkan gabung ke Telegram, linknya ada di bio. Nah, kalau kita kasih contoh, ini bisa dilontarkan tinggi dari emiten apa? Kita lihat. TLKM kalau nggak salah. TLKM. Kita kasih contoh aja, contoh base yang bisa dilontarkan tinggi. Nah, kurang lebih Kras itu sedang membuat pola base seperti ini, guys. Ketika pola base ini dapat di breakout melebihi line yang ada di sini, ini berpotensi untuk naik tinggi. Ini turun, di sini dia buat base atau konsolidasi kecil lah. Seperti itu. Telkom pun dilontarin tinggi. Di sini kita balik lagi ke Kras. Ini bukan pom-pom, tidak ada ajakan membeli ya. Jadi soal beli terserah kalian, ini trading plan saya. Di sini kalau kita lihat di sini Kras melakukan penurunan dan sekarang sedang membuat area base. Jadi untuk Kras masih saya sabarin sampai area base-nya jadi, dia breakout ke atas line-nya yang ada di sini seperti Telkom. Dia bisa sampai ke kisaran sini paling sedikit. Ketika dia lolos di kisaran 765, potensi naik sampai ke kisaran 865. Soal TP sesuaikan dengan keserakahan masing-masing. Nah, untuk Sen, kita bahas Sen. Untuk Sen di sini Sen terlihat kita harus ini dulu kayaknya. Jelasin dulu. Nah, untuk Sen di sini Sen itu sebelumnya dia membentuk pola cup and handle ya. Cup and handle di sini dia sempat breakout. Ini merupakan line channel. Yang biru ini line channel. Nah, line channel itu yang saya tarik dari sini ke sini ke sini, lalu saya tarik ke atas sini. Fiturnya ada di sebelah sini. Nah, kanal channel ya. Kita kasih materi buat kalian. Nah, terus Bang, ini udah naik tinggi. Nah, ini udah naik tinggi melebihi channelnya, kan biasanya kalau udah melebihi tinggi dia bakal lanjut. Karena di sini kenaikannya membentuk pola cup and handle. Jadi yang terjadi di sini dia dibawa turun lagi wajar. Kenapa wajar? Kita tentukan target cup and handle-nya. Kita tarik dari sini ke bawah sini. Oh, ini magnetnya nyala. Ke bawah sini.
Nah, jadi yang saya tarik itu dari sini ya, swing high sini ke swing low yang ada di sini. Lalu, nah ini neckline-nya, ini neckline yang saya tarik dari sini. Oke, ini garis neckline. Saya pindahin ke atas neckline-nya, kita lihat. Nah, target dari cup and handle-nya memang cuman sampai area sini. Nah, jadi ketika sudah sampai area situ, dia turun kembali itu hal yang wajar. Terus kenapa Bang sekarang berani beli sen di saat merah seperti ini? Karena saya lihat si sen ini dia breakdown, bukan breakdown, retest. Di sini dia breakout pola terus melakukan retest. Nah, ini merupakan pola rounding bottom. Seperti ini ya, pola rounding bottom seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau dilontarkan berpotensi naik tinggi. Jadi di sini terdapat dua lembah. Di sini. Di sini ada dua pilar. Nah, ketika ada dua lembah dan dua pilar seperti ini merupakan pola rounding bottom, berarti dia berpotensi naik tinggi. Target kenaikannya kita tarik dari line yang ada di sini ke sini. Jadilah line seperti ini. Nah, dari situ kita bisa tarik nih target poinnya. Kita tarik dari atas sini ke bawah sini. Nah, yang saya tarik itu dari garis atas sini ke swing low yang ada di sini. Lalu kita pindahkan ke atas. Ke titik breakout-nya dia. Nah, karena dia breakout di area sini, kita tarik ke area situ. Kita sentuhin ke garisnya ya. Ini nggak tahu kalian kelihatan atau enggak. Saya taruh di situ dan targetnya kalau kita lihat dia bisa sampai ke kisaran sini. Nah, kisaran 220-an lah. Jadi targetnya itu masih panjang, masih bisa sampai ke kisaran 220. Target terdekatnya ya kita bisa ambil di 200 lah, kita pasin 200. Oke. Karena 220 ini masih agak jauh, jadi buat yang scalping kita bisa TP di kisaran 200. Kalau kita tarik nih menggunakan Fibonacci, kita nyalain magnetnya. Nah, saya tarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Kalau kita lihat candle merah hari ini dia tepat mantul di area Fibonacci 0.618. Itu merupakan area support yang cukup kuat. Nah, jadi targetnya menurut Fibonacci dia bisa mencapai kisaran 189 itu merupakan next dari resistennya. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk TP di kisaran 1809. Jadi target terdekatnya kita bisa taruh di 189 karena ini saham murah. Beberapa tick pun ini bisa sampai 3% loh, cuman beberapa tick. Nah, 189 terus target keduanya di 202. 202 selebihnya ya bonus. Nah, selebihnya ada di sini. Jadi kita punya 3 target TP. Buat yang mau main cepet kalian bisa TP di 189, terus di 202 untuk agak panjang. Nah, ini untuk target jauhnya di 220. Kalau emang bisa langsung ke sini ini hoki sih. Ya. Seperti itu. Jadi silakan untuk TP-nya kalian bisa tentukan sendiri.